Semua saudara FM Skylight Radio, Shalom sahabat Skylight. Ketemu lagi dalam program kita tiap 20 sampai 21 malam, Blessing the Spirit di program 91 FM Skylight Radio. Dan khusus edisi Sabtu adalah Pastor Mefril Suwu yang sudah standby untuk melayani kita. Persiapkan hati kita masing-masing, kita akan belajar firman Tuhan. Shalom Pastor, apa kabar? Kabar baik, luar biasa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan ya, senang sekali bisa ketemu lagi, sahabat Skylight. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita masing-masing. Dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus diucapkan bagi kita semua. Shalom, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pastor Mefril. Di kesempatan malam hari ini, kita ada dalam acara Blessing in the Spirit. Sebelum lanjut kita dalam kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita akan baca dan merenungkannya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami berterima kasih di mana kami boleh baik. Pertolongan Tuhan nyata sempurna. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kesehatan, kekuatan Tuhan masih beri. Bahkan kesempatan di mana kami kembali lagi boleh ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami mempercayai bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu. Mengurapi kami semua pendengar, biar firman Tuhan yang datang boleh memberikan kepada kami jalan keluar, boleh membawa kami kepada pusat kebenaran. Lewat kebenaranlah maka kami boleh mengalami janji-janji Bapa dalam hidup kami. Kami mulai acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini jumpa lagi dengan saya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melihat satu pelajaran dalam kitab Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11, mari kita akan melihat petikan kebenaran dalam ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Sekali lagi saya baca, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan melihat bahwa kenyataan dalam kehidupan ini seperti layaknya yang sudah-sudah seperti yang saya jelaskan di waktu yang lampau, bahwa ayat-ayat ini memberi dorongan kepada kita untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pegangan, memiliki kekuatan, memiliki arah lewat kebenaran firman Allah. Dan di kesempatan malam hari ini Amsal pasal yang ke-11 dalam petikan ayat yang ke-18 memberitahukan hal bahwa dalam kehidupan ini jika saya dan saudara berdiri layaknya sebagai orang yang fasik, firman Allah katakan, bukan berarti bahwa ketika saya dan saudara ada pada titik fasik tidak mengalami laba atau keuntungan. Kita mengalami keuntungan. Ada hal-hal yang kita lakukan yang dikatakan lewat kebenaran firman Allah yang kita lakukan sebagai, dalam tanda kutip, penjelasannya nanti sebentar saudara, sebagai orang yang kehidupannya seperti orang fasik atau hidupnya seperti orang fasik, bukan berarti dia tidak mengalami berkat. Mengalami berkat. Bahkan firman Allah dalam Amsal pasal 11 katakan membuat laba, tetapi laba yang dia peroleh sia-sia. Bukan berarti ketika Anda fasik, Anda tidak mengalami, ketika Anda bekerja Anda tidak mendapat keuntungan, ketika Anda berusaha Anda tidak mendapat keuntungan, Anda mendapat keuntungan. Tapi dengar baik-baik kebenaran firman Allah mengajarkan kepada kita, jika saya dan saudara sebagai orang fasik, perlakuan hidup saya sebagai orang fasik, aktualisasi kehidupan saya sebagai orang fasik, firman Allah katakan apapun keuntungan yang Anda raih hari-hari ini, lewat usahamu, lewat pekerjaanmu, lewat apa yang kau tekuni hari-hari ini, firman Allah katakan sia-sia. Ini catatan kebenaran firman Allah katakan kepada kita. Apapun kita, konteksnya, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai bapak rumah tangga, engkau sebagai ibu rumah tangga yang perlakuan hidupmu fasik, kata firman Allah, engkau mungkin dapat memperoleh keuntungan, tapi keuntungan yang Anda dapatkan, firman Allah katakan sia-sia adanya. Nah, lebih jauh lagi kita akan melihat bahwa inilah petikan kebenaran firman Allah.
Karena kalau saya dan saudara melihat dalam ayat 18 ini ada dua contoh kasus, ada dua contoh orang yang dijelaskan Alkitab. Yang pertama, orang yang hidupnya fasik, dia mengalami keuntungan, tapi keuntungannya sia-sia. Berbanding terbalik dengan orang yang menabur kebenaran, firman Allah tidak menggunakan kata laba, tetapi firman Allah menggunakan kata pahala. Dan pahalanya firman Allah katakan tetap. Ini perbedaannya. Sebabnya ini menjadi pilihan bagi saya dan saudara sebagai orang yang hari-hari hidup ini di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, dunia yang penuh dengan kompleksnya permasalahan hidup, menjadi pilihan bagi kita. Apakah hidup ini kita hidup sebagai orang fasik atau hidup sebagai orang yang menabur kebenaran? Karena jelas sekali perbedaan dari dua orang yang hidupnya fasik, ujung-ujungnya apapun yang dilakukannya betul beruntung, betul mengalami keuntungan, tetapi ujung-ujungnya sia-sia. Berbanding terbalik dengan orang yang biasa-biasa dalam usahanya mengalami keuntungan, tetapi ketika dia menabur kebenaran, kata firman Allah, dia memperoleh pahala. Beda, saudara. Catatan kebenaran firman Allah memberikan dua perbedaan. Tadi orang fasik keuntungan, laba, tetapi firman Allah katakan orang yang menabur kebenaran, dia mendapat pahala. Nanti saya akan jelaskan sebentar perbedaan antara dua hal ini. Tapi mari di kesempatan malam hari ini, sahabat Skylight, dimanapun Anda berada, sahabat Facebook yang mendengarkan kebenaran firman Allah, ayat dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-18 memberitahukan dua contoh orang. Orang yang fasik dan orang yang menabur kebenaran. Orang yang fasik betul dia mengalami keuntungan. Siapa bilang tidak ketika dia berusaha? Siapa bilang tidak ketika dia bekerja? Dia mendapat keuntungan dari apa yang dia kerjakan, apa yang usahakan. Tetapi firman Allah menjelaskan ujung-ujungnya adalah sia-sia. Adakah manusia di bawah kolong langit ini yang suka ketika dia berusaha, dia bekerja, tetapi pekerjaannya sia-sia? Dia melakukan sesuatu, ujung-ujungnya sia-sia. Sebabnya kalau Anda tidak menginginkan engkau mengalami kesia-siaan dalam hidupmu, firman Allah katakan, mari kita jangan ada pada posisi seperti orang fasik adanya. Siapakah orang fasik? Karena kalau saya dan saudara melihat dari penggunaan bahasa Ibrani, kata fasik menggunakan kata rausyau. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata rausyau. Tulisannya R-A-S-H-A. Bacanya rausau. Yang pengertian yang pertama jahat. Yang kedua bersalah. Fasik artinya yang pertama jahat, yang kedua bersalah, dan yang ketiga tidak saleh. Dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Kalau Anda sekarang ini lagi berusaha di marketplace dan Anda sikap hidupmu jahat, firman Allah katakan, betul engkau akan mengalami keuntungan, tapi keuntungan itu sia-sia adanya. Dalam terjemahan yang lain seperti kita taruh di kantong yang bocor, firman Allah katakan. Dengar baik-baik. Mungkin selama ini engkau berusaha secara giat. Selama ini engkau bekerja pagi, siang, sore, malam engkau bekerja. Tapi dengar baik-baik firman Allah katakan. Kalau hidupmu jahat di pemandangan Allah, apa yang kau kerjakan sia-sia adanya. Keuntungan yang engkau raih sia-sia adanya. Selama hidupmu fasik. Artinya begini, saudara. Ketika Anda jahat dalam pemandangan Allah, kerja, usaha yang engkau kerjakan akan mengalami keuntungan. Ada timbal balik dari apa yang engkau kerjakan. Tapi dengar baik-baik, semuanya sia-sia, kata firman Allah. Sebabnya ada orang yang bilang dia berusaha pagi, siang, sore, malam, tapi hasilnya nggak ada. Dia nggak tidur-tidur cuma karena pekerjaan, tapi hasilnya. Ini katalah firman Allah. Sebabnya kalau Anda tidak menginginkan ini terjadi, jauhkanlah kefasikan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Karena terlalu banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi hidupnya fasik di pemandangan Allah. Ada terlalu banyak orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan tapi jahat di pemandangan Allah. Kenapa? Firman Allah menjelaskan, Matius pasal 7 ayat 21. Banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang mengadakan mujizat. Tetapi firman Allah katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena perlakuan hidup, tindak tanduk hidupnya jahat di pemandangan Allah. Fasik dalam pengertian kata rausau tadi, yang pertama adalah jahat. Yang kedua bersalah.
Selama engkau bekerja, berusaha dalam bentuk apapun, kalau engkau ada pada tekanan kesalahan dosamu, firman Allah katakan, ujung-ujungnya adalah sia-sia. Kalau kita bersalah dalam pemenangan Tuhan, ada pelanggaran yang kita buat, ada kesalahan yang kita buat, ada dosa yang kita lakukan, dalam pemandangan Allah bersalah, maka apapun yang kita kerjakan sia-sia. Dengar baik kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, kata fasik dari penggunaan bahasa Ibrani rausau, arti yang ketiga adalah tidak saleh. Dengar baik-baik firman Allah. Kita butuh kehidupan ini saleh dalam pemandangan Allah. Kita tidak jahat, kita tidak dalam keadaan bersalah, kita tidak dalam keadaan dosa, kita tidak dalam keadaan melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan firman. Allah menginginkan kepada kita, Dia rela mati di jual juta supaya saya dan saudara boleh mengalami keadaan-keadaan baik dalam hidup ini. Tetapi catatan kebenaran firman Allah perlu kita kerjakan. Dalam konteks Amsal pasal 11 ayat yang ke-18, jauhkanlah hidup ini fasik di pemandangan Allah. Karena ada orang yang melayani Tuhan, ada orang yang bekerja secara luar biasa, ada orang yang mungkin dia sebagai pelayan, ada orang yang melayani di gereja, dan lain-lain sebagainya, dia sebagai diaken. Tapi kalau hidup kita jahat, perlakuan aktualisasi hidup kita jahat dalam pemandangan Allah, kita bersalah, kita berdosa, kita melakukan pelanggaran, hidup kita tidak saleh, apalah artinya, saudara? Allah menginginkan kepada kita berkat-berkat tercurah secara dahsyat terjadi dalam hidup ini ketika saya dan saudara menjauhkan hidup ini dari kefasikan, menjauhkan dari hidup ini dari yang namanya jahat, menjauhkan dari hidup ini yang namanya bersalah, dan menjauhkan hidup ini dari yang namanya tidak saleh. Mari hidup ini kita menjadi bapak-bapak rumah tangga yang saleh, ibu rumah tangga yang saleh, anak muda yang saleh di pemandangan Allah. Sebabnya firman Allah katakan dalam kitab-kitab perjanjian lama, kalau saya dan saudara menurut satu cerita, ada banyak cerita-cerita kebenaran firman Allah yang memberitahukan bahwa selama orang dia saleh dalam pemandangan Allah, diberkati secara luar biasa. Nuh diberkati secara luar biasa karena dia saleh dalam pemandangan Allah. Ayub terkenal karena kesalehan hidupnya, sehingga dia mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada pagar perlindungan terjadi dalam hidupnya, dan begitu terkenal dia di zamannya karena berkat Tuhan yang dia alami, karena saleh, saudara. Sebab hari-hari ini mari, untuk engkau mengalami berkat Tuhan, dan apa yang kau kerjakan hari-hari ini, engkau sebagai pekerja, pekerjaanmu tidak mengalami kesia-siaan. Engkau sebagai pengusaha, usaha yang kau kerjakan tidak mengalami kesia-siaan. Engkau sebagai bisnismen, bisnismu tidak mengalami kesia-siaan. Firman Allah katakan, jauhilah sikap dan sifat hidup ini fasik di hadapan Allah. Dari penggunaan kata bahasa Ibrani rausau tadi, jahat, bersalah, dan tidak saleh. Ternyata kita butuh yang namanya kesalehan. Saleh hidupmu, saleh sikapmu. Nah, yuk kita melihat bagian kedua dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-18. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap, kata firman Tuhan. Berbanding terbalik dengan orang yang fasik. Amsal ingin memberitahukan dua contoh orang. Ketika kita ada pada posisi fasik, maka segala yang kita kerjakan sia-sia adanya. Tetapi kalau kita menjauhkan kefasikan, kesia-siaan tidak akan melanda hidup ini. Bahkan saya dan saudara akan mengalami janji-janji Bapa yang luar biasa. Bagian kedua dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-18 menjelaskan bahwa berbanding terbalik, orang yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Jadi kata firman Allah, kalau kita hidup fasik, sia-sia. Apa yang kita kerjakan, keuntungan yang kita raih, sia-sia. Seperti bahasa yang sering kita temui di masyarakat. Ada orang Manado bilang, so susah miskin malendong. Kenapa bisa terjadi? Bisa terjadi karena ini. Dia berusaha, ada upah yang dia alami. Dia dari pekerjaan yang dia kerjakan ada untung, ada upah yang dia dapat. Ada
keuntungan, laba yang dia dapat. Tetapi laba itu tidak mencukupi ekonomi dia. Laba dan keuntungan yang dapat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dia. Laba yang dia dapat tidak mencukupi kebutuhan anak-anak dia. Kenapa? Karena fasik hidupnya. Berbanding terbalik dengan orang yang menabur kebenaran, kata firman Allah. Orang yang menabur kebenaran mendapat upah, mendapat pahala, kata firman Allah. Menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap, kata firman Allah. Ini firman Tuhan katakan. Nah, kata menabur dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-18, kata menabur menggunakan kata saurah, penulisannya Z-A-R-A, bacanya saurah. Artinya orang yang menabur yang dimaksudkan Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 adalah orang yang pertama, kata sarah artinya menghasilkan. Orang yang menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan firman di hidupnya. Orang yang menghasilkan buah dari firman. Orang yang menghasilkan jiwa-jiwa baru. Orang yang menghasilkan doa yang luar biasa. Orang yang menghasilkan penyembahan. Orang yang menghasilkan orang lain mampu berdoa dan lain-lain sebagainya. Artinya kita berdampak bagi orang lain. Kata menghasilkan. Saurah. Pertama, arti kata menabur adalah menghasilkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang menghasilkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang imannya bertumbuh. Yang menghasilkan buah pertobatan. Menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Ini yang Tuhan mau. Dan kata menabur yang dimaksud inilah tidak terbatas kepada hanya menebar firman, menebar kebenaran, menebar kebaikan, menebar aktualisasi firman, menebar, tetapi menghasilkan. Yang kedua, kata saurau artinya memproduksi, ada hasil. Yang ketiga, menanam sesuatu yang baik dalam hidupnya, menanam sesuatu yang baik bagi tetangganya, menanam sesuatu yang baik bagi pelayanannya, menanam sesuatu yang baik dalam pekerjaannya. Ini artinya saura, menabur. Karena firman Allah katakan orang yang menabur mendapat pahala, mendapatkan upah. Haleluya. Yang keempat dari kata sarah artinya, saurah artinya, pertama menghasilkan buah, memproduksi, menanam. Yang kedua menyebar. Enggak diam dia, tetapi dia menyebarkan firman. Dia menebarkan kebaikan. Dia menebarkan aktualisasi dari firman. Dia menebarkan banyak hal. Hal-hal yang positif dia tebarkan. Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hal-hal yang lain. Menebarkan sakit hati, menebarkan benci, menebarkan dendam. Bukan orang yang seperti itu. Tapi firman Allah katakan Sarah adalah orang yang menabur. Karena orang yang menabur, dia akan mendapatkan upah pahala yang tetap. Firman Allah katakan orang yang menabur adalah orang yang menghasilkan, orang yang memproduksi, orang yang menanam, orang yang menyebar, dan orang yang mengandung benih. Bayangkan saudara. Ini pengertian kata menabur. Dari kegiatan ini, dari aktualisasi ini, firman Allah katakan kita mendapatkan upah. Kita mendapatkan pahala. Pahala dalam bahasa Ibrani menggunakan kata seker. S-E-H-K-E-R. Dalam penulisan S-E-K-E-R. Baca seker. Seker asal kata dari kata sakar. Saukar. Yang berarti satu, upah atau imbalan. Dari apa yang kau kerjakan, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Ada imbalan yang akan Tuhan beri bagi kita. Ada upah yang Tuhan akan kasih bagi kita. Tetapi upah dan imbalan ini akan diberi kepada orang yang memproduksi iman, memproduksi doa, memproduksi kebenaran.
orang yang menghasilkan buah kebenaran, menghasilkan buah pertobatan, orang yang menanam benih ilahi, orang yang menyebarkan firman. Kepada mereka inilah firman Allah katakan akan mendapatkan saukar atau seker, yang berarti upah atau imbalan. Artinya begini saudara, selama kita diam, selama kita tidak berdampak, selama kita tidak menaburi sesuatu yang baik, engkau tidak akan pernah mengalami hal baik. Tapi ketika engkau melakukan itu, firman Allah katakan engkau mendapatkan upah, saukar. Yang kedua, hadiah. Sesuatu yang kita tidak minta-minta, diberikan kepada kita. Kita nggak minta, tapi Tuhan kasih kepada kita. Plus, surplus bagi kita. Kita hanya mengharapkan A, tapi dapatnya A dan B. Yang ketiga, gaji tetap. Artinya begini saudara, kalau saya dan saudara ada pada posisi menabur, kalau saya dan saudara ada pada posisi menghasilkan buah pertobatan, buah roh dalam hidup ini, saya dan saudara menyebarkan firman, menyebarkan kebaikan, menyebarkan hal-hal positif bagi orang lain. Firman Allah katakan pasti kita akan mengalami gaji. Gaji itu datangnya termennya per bulan. Kita akan memperoleh berkat-berkat tetap bagi kita. Ini untung bagi saya dan saudara yang ada pada titik-titik di mana kebenaran firman Allah katakan. Yang paling menarik bagi saya, upah yang kita peroleh itu tetap. Ini yang menarik bagi saya. Coba kita baca kembali dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Garis bawahi kata tetap. Kata tetap menggunakan kata ehmed dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ehmed arti yang pertama adalah pasti. Luar biasa Tuhan bagi kita. Di mana ketika kita menebar kebenaran, kita menebar kebaikan, kita menghasilkan kebenaran, kita menghasilkan kebenaran, kita memberitakan kebenaran, kata firman Allah, kita menabur kebenaran, kita memproduksi kebenaran, kita menanam kebenaran, kita menyebar kebenaran. Firman Allah katakan kita akan mendapatkan upah, hadiah atau gaji, dan itu berlaku tetap bagi kita. Ini yang saya senang. Upah atau hadiah atau kata saukar yang dimaksudkan bahasa Ibrani dari kata upah tadi, pahala tadi. Pahala itu kata firman Allah tetap. Tetap artinya kata ehmed yang digunakan dari bahasa Ibrani adalah pertama pasti. Artinya begini saudara, apapun yang kita kerjakan dengan kebenaran, apapun yang kita lakukan karena kebenaran, apapun yang kita sebarkan karena kebenaran, firman Allah katakan kita akan memperoleh hadiah dan upah yang pasti pertama. Tidak tergantikan, pasti. Tidak sorong waktunya, pasti terjadi. Kalau engkau menabur kebenaran, pasti engkau diberkati. Kalau engkau menabur firman Allah, pasti engkau diberkati. Kalau engkau menabur kebaikan, pasti engkau diberkati. Kalau engkau menabur sukacita, pasti engkau diberkati. Persoalannya kalau saya dan saudara menabur kebencian, menabur hal-hal yang gak baik, kita menabur fitnah, kita menabur hal-hal yang bertentangan dengan firman, pasti juga hukumannya terjadi bagi kita. Sebabnya dijelaskan terlebih dahulu. Ketika saya dan saudara jahat, fasik, kata firman Allah, maka kita tidak akan mengalami upah. Kita mengalami keuntungan, laba, tetapi keuntungannya itu sifatnya sementara, bahkan sia-sia. Dalam terjemahan yang lain, dia akan berubah menjadi kutuk bagi kita, bukan berkat. Ada orang yang bilang karena dia mencuri, dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan upah. Maaf, upah yang kau dapat itu sia-sia adanya. Dia bisa berubah menjadi sakit penyakit. Dia bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Kenapa? Karena dari sesuatu kejahatan. Tapi firman Allah memberitahukan kepada kita, siapapun Anda yang menabur, artinya firman Allah katakan menghasilkan buah,
yang memproduksi, menanam, menyebar kebenaran, apapun bentuknya, pasti engkau mengalami yang namanya keuntungan, yang namanya upah, yang namanya hadiah, dan namanya gaji tepat waktu. Ini yang katakan firman loh. Selama kita ada pada trek kebenaran ini, pasti engkau mengalami janji Tuhan. Keluargamu pasti diberkati, usahamu pasti diberkati, pekerjaanmu pasti diberkati, apapun yang kau kerjakan pasti diberkati. Persoalannya kalau hidup kita fasik. Sebabnya firman Allah dalam kitab Amsal pasal 11 ingin menekankan kepada kita bahwa kalau kita menebar kebenaran, firman Allah katakan menabur kebenaran, pasti kita akan mengalami berkat. Yang kedua, berkat kita terjamin. Kata Ahmed tadi, kata tentu tadi, pengertiannya pasti. Dan yang kedua, terjamin. Nggak bohong-bohongan, terjamin. Nggak takut kita, kapan saja kita minta, kapan saja kita klaim, terjadi bagi kita. Terjamin di tangan Tuhan. Yang ketiga, Ahmed artinya bukan cuma sekedar sampai kepada pasti dan terjamin, tapi Ahmed artinya stabil. Terus menerus terjadi berkat Tuhan kepada kita. Dari hari datang kepada hari, datang kepada minggu, datang kepada bulan. Terus menerus berkat Tuhan itu terjadi bagi kita. Yang ketiga, yang keempat dari kata Ahmed tadi adalah benar-benar kita mengalami keberkatan Tuhan. Nah, dari penjelasan ini, maka saya dan saudara akan melihat seterusnya dalam ayat yang ke-19. Amsal pasal 11 memberitahukan seperti ini. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Dua hal diungkapkan dalam ayat yang ke-19. Untuk menopang pendapat dari ayat yang ke-18. Memperkokoh bahwa kalau saya dan saudara ada pada jalur kebenaran, firman Allah katakan menuju kepada hidup, bukan mati. Tetapi kalau saya dan saudara ada pada trek yang namanya fasik dan jahat, dikatakan kejahatan tadi, maka firman Allah katakan kita akan menuju kepada kematian. Dua hal. Kalau tadi dalam ayat yang ke-18 dua perumpamaan sikap orang, tapi dalam ayat 19 memberitahukan dua tujuan hidup. Apakah hidup ini berujung kepada kematian atau hidup ini menuju kepada hidup? Jika diimplementasikan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, layaknya hari-hari ini mari kita ada pada jalur yang namanya kebenaran. Karena dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 ini memberitahukan kalau saya dan saudara ada pada jalur trek kebenaran, firman Allah katakan apapun dan sekecil apapun itu pasti terjamin di depan Tuhan. Firman Allah katakan bahwa itu kita akan alami stabil dan sesuatu yang pasti-pasti terjadi bagi kita. Apa maksudnya? Ayat 19 katakan pasti hidup, pasti mengalami kematian. Ini ayat 19 jelaskan kepada kita. Jadi malam hari ini mari firman Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini selalu kita ada pada dua pilihan. Apakah pilihan tentang kebenaran atau pilihan tentang yang jahat atau yang fasik. Karena ketika kita ada pada pilihan kebenaran, maka firman Allah menjamin kepada kita ujung-ujungnya adalah hidup, bukan mati. Sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang bertumbuh. Imanmu bertumbuh, ekonomimu bertumbuh, pekerjaanmu mulai bertumbuh, bisnismu mulai bertumbuh, dan engkau mulai mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Asalkan kita ada pada jalur yang namanya kebenaran. Kalau kita ada pada jalur yang namanya yang jahat di mata Tuhan, yang fasik di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan betul menghasilkan, tetapi hasil itu sia-sia. Yang dimaksudkan sia-sia dikatakan firman Allah, sesuatu itu tidak berharga lagi bagi kita. Sehingga saya dan saudara akan mengalami pada satu keadaan di mana saya dan saudara mengalami
janji-janji Bapa terrealisasi buat kita. Haleluya. Yuk kita lanjut pada ayat yang ke-20. Dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 20 menceritakan begini. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercelah jalannya dikenannya. Dalam ayat yang ke-20, firman Allah katakan bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang serong hatinya. Ada banyak orang yang hatinya tidak lagi pada jalur kebenaran. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa jadi karena ekonomi, bisa jadi karena kebutuhan, bisa jadi karena kesusahan, bisa jadi karena jalan buntu dan lain-lain sebagainya. Sehingga hatinya mulai serong. Yang tadinya dia anak Tuhan, gak mau berbuat jahat, gak mau berbuat sesuai seperti tentangan dengan firman. Karena kebutuhan, karena ekonomi, akhirnya dia mulai berbuat kejahatan. Dia mulai berbuat sesuatu yang tidak berkenan. Firman Allah memberitahukan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan kita serong dari kebenaran. Ayat 18-19 masih ada hubungannya dengan ayat 20. Jangan kita mengambil arah yang lain dari kebenaran. Karena ayat 19 menjelaskan kalau saya dan saudara mengambil arah yang lain dari kebenaran, jelas-jelas ujung-ujungnya menuju kematian. Menuju sesuatu yang tidak bergerak. Menuju sesuatu yang tidak menyenangkan. Menuju sesuatu yang kita tidak enak terjadi dalam hidup ini. Tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Saya akan tutup dengan ini saudara. Kalau minggu lalu saya bicara dari hal berkenan kepada Tuhan, malam hari ini firman Allah juga ingin memberitahukan kepada kita bahwa ketika saya dan saudara ada pada jalur kebenaran firman, yang dikatakan firman Allah menabur kebenaran, menghasilkan kebenaran. Menghasilkan kebenaran dari apa? Kebenaran dari hidup ini. Menghasilkan kebenaran dari apa? Dari apa yang kau dengar dengan firman dan aktualisasi hidup kita kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Hasil dari itu, kita akan mengalami upah yang tetap. Selama kita terlibat dari hal itu. Ayat 19 memberitahukan kepada kita, selama kita ada di jalur kebenaran, kita akan mengalami hidup. Jadi ada 3 bagian berkat sebenarnya dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yang pertama, kalau engkau tidak fasik, maka kesia-siaan tidak akan melanda hidupmu. Tetapi kalau engkau fasik, kesia-siaan melanda hidupmu. Yang kedua, kalau engkau terlibat dalam kebenaran, dalam hal menabur kebenaran, firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa pahala kita pasti dan tetap. Tidak bergeser, tidak salah alamat, tidak salah tempat, dan tidak salah tanggal, dan tidak salah waktu bagi kita. Tepat pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Ayat 19 memberitahukan selama kita tidak menyimpang dari kebenaran dan kita terlibat pada kebenaran itu, ujung-ujungnya adalah kehidupan. Tetapi kalau ayat yang ke-20 menjelaskan kalau hati kita mulai serong karena keadaan, perubahan terjadi bagi kita. Arah perjalanan hidup ini mulai berubah. Mulai cinta akan uang, mulai cinta akan dunia, mulai cinta akan itu. Aktualisasi kita mulai berubah. Firman Allah katakan, pada saat hati kita mulai serong, pada saat hati kita mulai berubah, saat itulah firman Allah katakan itu kekejian bagi Tuhan. Sebabnya hari-hari ini janganlah saya dan saudara ada pada titik-titik itu, sehingga saya dan saudara tidak mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini. Perlu dalam hidup ini kita ada pada titik di mana saya dan saudara mengalami janji-janji yang datangnya daripada Tuhan. Kalau masih ada dari antara kita, sahabat, Skylight dimanapun Anda berada, mari kita ada pada titik-titik kebenaran firman Allah ini. Supaya saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dari hidup ini. Yuk kita melihat satu kebenaran petikan Mazmur pasal yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-7 saya akan baca ayat yang ke-10. Firman Allah katakan begini, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Dengar baik-baik firman Allah ini. Masih ada hubungannya dengan pelajaran kita dalam kitab Amsal tadi. Ayat Amsal pasal 11 ayat 18, 19 dan 20 adalah merupakan satu rangkaian.
Di mana ketika saya dan saudara, ayat 18 dan ayat ke-19, pertama, kalau Anda ada pada titik kesia-siaan, Anda ada pada titik kefasikan, maka kesia-siaan terjadi dalam hidupmu. Apapun pekerjaan usaha yang kau kerjakan akan mengalami sia-sia. Upahnya sia-sia. Kalau kita ada pada track kebenaran, menabur, menghasilkan kebenaran, kita menyebarkan kebenaran, menyebarkan kebaikan, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup ini, firman Allah katakan ujung-ujungnya menuju hidup. Ayat 20 ingin mengingatkan jangan sampai kita serong hatinya. Kenapa? Karena dunia, karena kebutuhan, karena ekonomi yang sulit, akhirnya pilihan kita untuk melakukan dosa dan pelanggaran, kejahatan. Jangan kita lakukan itu. Karena ketika kita serong menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita, firman Allah katakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ketika kita tulus hati ini, mau melakukan kebenaran, aktualisasikan kebenaran, apapun itu, apapun pandangan orang tentang ketulusan kita, kita tetap terus melakukan itu. Firman Allah katakan, Tuhan menjadi perisai bagi kita. Asalkan kita pada titik itu. Sehingga saya dan saudara mengalami janji-janji Bapa yang luar biasa dari Amsal pasal yang ke-11 ini. Bukankah hari-hari ini saya dan saudara diperhadapkan dengan banyak persoalan? Saya dan saudara diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan banyak-banyak hal dalam hidup ini yang mulai membuat kita gagal fokus. Mengalihkan pandangan kita dari firman, dari kebenaran, mengalihkan pandangan kita kepada kebutuhan, kepada ekonomi yang kita punyai, kita inginkan terjadi dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ada pada titik itu, hati-hati saudara, karena Tuhan tidak ingin kita mengalami keadaan itu. Yuk, Amsal pasal 8 ayat yang kedua, Amsal pasal 11 ayat yang ke-20, saya akan sedikit menjelaskan tentang ini. Firman Allah katakan bahwa tetapi orang yang tidak bercelah jalannya dikenannya. Apa yang dimaksudkan dengan tidak bercelah? Firman Allah katakan kata tidak bercelah dalam penggunaan bahasa Ibrani, dalam penulisan tamim. Dalam penulisan tamim, T-A-M-I-Y-M, dalam pembacaan taumim. Taumim. Arti yang pertama, yang dimaksudkan tidak bercelah adalah jujur yang pertama dari tamim. Taumim. Taumim. Arti yang pertama jujur. Masih erat hubungannya dengan Amsal pasal 11 tadi ayat yang ke-18, orang fasik. Karena orang fasik arti yang saya sudah jelaskan tadi adalah jahat, tidak bercela, tidak saleh dan lain-lain sebagainya. Masih pada titik kelakuan-kelakuan yang tidak bercela, kelakuan-kelakuan yang bercelah. Hubungannya dengan itu, firman Allah ingin memberitahukan bahwa dalam ayat yang ke-20 Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenan Tuhan. Yang dimaksudkan penjelasan dari itu, di samping kita jauhi yang fasik, karena kita bicara tentang 3 berkat dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-18 sampai 20. Yang pertama, berkat yang tidak sia-sia terjadi bagi kita ketika kita tidak fasik. Yang kedua, ketika kita ada dalam posisi menabur, yang dimaksudkan saya sudah jelaskan arti kata menabur dari bahasa asli yang memberikan pengertian menghasilkan, menyebarkan, menanam, berproduksi dan lain sebagainya. Dikatakan firman Allah, selama kita ada pada titik itu, maka firman Allah katakan kita akan mengalami upah, dan upah itu tetap bagi kita. Tetap yang dimaksudkan tadi pasti terjamin dan lain-lain, seperti saya jelaskan tadi. Nah, ayat yang ke-20 ada erat hubungannya dengan sikap itu. Ada berkat yang ketiga kita akan alami adalah ketika kita, saya dan saudara, kelakuan ini tidak bercelah, sehingga saya dan saudara mengalami kata dikenan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang perlakuannya tidak tercelah. Karena kalau bicara tentang dikenan Tuhan berarti bicara tentang rausau yang saya jelaskan minggu lalu. Kata rausau menuju kepada Tuhan senang dengan kita, Tuhan terima dengan kita, Tuhan menyelesaikan apa yang sementara kita sementara kita masalah yang kita sementara alami, Tuhan menyetujui dengan permohonan kita, Tuhan mengamat-amati apa yang kita lakukan, apakah itu berkenan apa tidak, mau diberkati dia, kita mau ada di jurang apa tidak, itu Tuhan yang mengamati, Tuhan mengamankan, Tuhan mengabulkan, dan Tuhan mengaruniai berkat bagi kita. Ada 8 berkat dari kata berkenan.
Tetapi berkenan itu kita akan alami, nikmati bagi kita ketika kita hidup ini tidak bercela. Yang dimaksudkan kata tidak bercela adalah taumiim, yang arti pertama jujur. Untuk engkau mengalami tadi berkat yang pertama, berkat kedua, dan berkat ketiga terjadi bagi kita dikenan Tuhan, maka kita perlu jujur. Jadi orang yang jujur, nggak suka bohong. Jujur hidup ini di hadapan Tuhan. Jujur hidup ini dalam usaha pekerjaan apapun itu jujur. Yang kedua benar, nggak salah, nggak bengkok. Hidup ini benar. Persembahan kita benar, ibadah kita benar, doa kita benar, baca firman kita benar. Karena ada orang yang doa nggak benar, ibadah nggak benar, baca firman nggak benar. Hidup ini perlu benar dalam pemandangan Allah. Ketika kita ada pada titik-titik ini, firman Allah katakan, maka kita akan disenangi Tuhan, diterima Tuhan, diselesaikan masalah kita, disetujuinya doa kita, diamat-amatinya langkah hidup ini, sehingga kita kiri kanan muka belakang atas bawah Tuhan kelilingi. Sekeliling hidup ini ada Tuhan bagi kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau ada bagi kita? Bagaimana berkat mau ada bagi kita? Sekecil apapun berkat itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kita karena kita dikenan Tuhan. Tapi biarpun kita besar berkat yang kita terima, berkat untungnya besar dari apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Tapi kalau itu berdasarkan kepada kefasikan, ujung-ujungnya adalah sia-sia adanya. Tapi kalau kita ada pada titik ini, hidup kita jujur, hidup kita benar dalam pemandangan Allah, Tuhan senang dengan kita. Tuhan senang dengan doamu. Tuhan senang dengan pekerjaanmu. Tuhan senang dengan pelayananmu. Tuhan senang, Tuhan terima dengan apa yang kau kerjakan. Kata taumiim yang ketiga adalah tulus. Tulus, perlakuan yang tidak ada menginginkan timbal balik. Lakukan saja. Tapi ada orang yang baik-baikin orang karena tujuannya, ada tujuan di balik, ada udang di balik batu. Ini tulus, saudara. Lakukan apapun dengan tulus. Kalau kita mau berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Lakukan saja. Nggak usah harapin imbalan dari dia. Karena selama kita mengharapkan imbalan dari dia, berarti itu bukan buat baik namanya. Kita memberikan piutang kepada dia. Tuhan menginginkan kepada kita berbuat baik tulus saja. Melayani dengan tulus, memberi dengan tulus, berdoa dengan tulus, berdampak dengan tulus, menabur kebenaran dengan tulus. Nggak ada maksud lain. Kalau kita ada maksud lain di balik itu, fase kita, itu serong namanya. Ayat 20 mengingatkan, serong, gagal fokus dia. Nggak pada track kebenaran. Kalau dia mulai terarah dari menebarkan firman menjadi ingin populer, terkenal, ini salah. Kita melakukan kebaikan supaya dia begini kepada kita. Ada maksud di balik itu. Tuhan menginginkan kita tulus dalam pemandangan Allah. Yang keempat dari kata taumiim adalah tegak. Tegak lurus, tegak dia. Nggak miring atau serong tadi. Nggak miring kiri, nggak miring kanan, nggak bungkuk. Tapi dia tegak ke atas. Allah menginginkan kita seperti itu. Kita nggak bengkok sana, kita nggak bengkok sini. Tegak kita dengan kebenaran. Sesuai saja dengan kebenaran. Nggak perlu kita karena mau menyenangkan orang, kita akhirnya bengkok. Nggak perlu. Biarpun kita nggak ada teman, sedikit teman, yang penting kita lurus di pemandangan Allah. Karena orang yang ada yang seperti ular jalannya. Menyenangkan sana, menyenangkan sini, sana, sini, menyenangkan. Nggak lurus hidupnya. Mari kita lurus di pemandangan Allah. Tegak dia. Angin datang dia tetap berdiri tegak. Badai datang dia tetap berdiri tegak. Banjir datang dia tetap berdiri tegak. Kenapa? Itu yang Tuhan inginkan kita alami. Kita lakukan. Yang keenam, arti dari kata
Taumiim yang dimaksudkan Amsal pasal 11 ayat yang ke-20 adalah kita tidak tercemar. Taumiim memberitahukan kepada kita untuk engkau pertama mengalami berkat-berkat Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Poin yang ketiga, supaya kita mengalami Tuhan senang kepada kita, firman Allah katakan, mari kita tidak tercemar dengan apapun. Hidup ini tidak tercemar dengan dunia. Pergaulan kita tidak tercemar dengan dunia. Pelayanan kita tidak tercemar dengan motivasi palsu. Apa yang kita kerjakan tidak tercemar dari hal itu. Kita ada pada track kebenaran firman. Karena selama kita ada pada titik ini, maka firman Allah menjanjikan kepada kita, kita mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau saya dan saudara ada pada konteks yang lain yang dikatakan Alkitab, maaf, bukan kepada kita tertujunya berkat Tuhan. Nah, Amsal pasal 11 ayat yang ke-20, tetapi orang yang tidak bercela tadi maksudnya taumiim. Tidak bercela artinya jujur, benar, tulus, tegak, tidak tercemar. Sekali lagi, tidak tercemar. Tidak tercemar motivasimu melayani. Tidak tercemar motivasimu memberi. Tidak tercemar motivasimu menyumbang. Tidak tercemar motivasimu berbuat baik. Tidak tercemar, motivasi apapun tidak tercemar. Tidak tercemar dengan keuntungan. Menabur kebenaran firman tidak tercemar dengan popularitas. Tidak tercemar dengan keuntungan pribadi semata-mata. Tetapi benar-benar firman Allah mau ditebarkan. Ketika kita mau hidup tidak fasik, tidak tercemar dengan fasik. Tidak tercemar dengan jahat. Karena kalau saya dan saudara melihat Amsal pasal 11, 18, 19, dan 20, erat hubungannya dari penggunaan bahasa Ibraninya. Maka firman Allah katakan masih dalam Amsal 11 ayat yang ke-20, maka kita dikenan Tuhan. Kata dikenan artinya raut sau, yang berarti Tuhan senang dengan kita. Tuhan terima doa-doa kita. Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kau alami. Yang keempat, arti dari kata raut sau, Tuhan menyetujui doa yang kau naikkan, permohonan yang kau naikkan. Tuhan mengamati langkah hidupmu sehingga sekeliling hidupmu ada Tuhan. Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan mengabulkan doa yang kau naikkan, dan Tuhan mengaruniai berkat bagi kita. 8 berkat Tuhan terjadi sekaligus kepada kita yang taumiim tadi, yang dikatakan Alkitab, hidup tidak bercela, hidup tidak fasik, yang menabur kebenaran. Ketika kita ada pada 3 titik ini, 1, hidup tidak fasik, 2, menabur kebenaran, dan yang ketiga adalah hidup tidak bercela, taumiim, maka firman Allah terrealisasi bagi kita. Apa yang firman Allah terrealisasi bagi kita? Di mana Tuhan senang kepada kita. Tuhan menerima doa-doa kita. Sebabnya ketika engkau taumiim, naikkan doamu. Sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang kau alami, sebut apa kesusahanmu, sebut apa yang menyebabkan air matamu meleleh dari matamu. Sebut semuanya. Kenapa? Karena pada saat itulah Tuhan lagi senang kepada kita. Kenapa Tuhan senang? Karena engkau taumiim, engkau tidak fasik, engkau menebar kebenaran. Firman Allah katakan, maka upah kita itu tetap. Apa yang tetap? Tuhan senang tetap dengan kita. Tuhan terima tetap dengan doamu. Tuhan menyelesaikan tetap dengan permasalahanmu. Tuhan menyetujui dengan apa yang kau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mengamat-amati tetap setiap langkah hidupmu, langkah suamimu, langkah anak-anakmu, langkah keluargamu, langkah pekerjaanmu, langkah bisnismu, apapun yang kau langkahi, engkau jalani hari-hari ini, Tuhan amati. Bahkan Tuhan mengabulkan doa, dan Tuhan mengaruniai berkat kepada kita. Berkat apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Posisikan hidupmu. Pertama, tidak fasik. Yang kedua, nabur kebenaran firman. Menabur kebenaran, menghasilkan kebenaran, memproduksi kebenaran, membagi-bagikan kebenaran. Firman Allah katakan, dan yang ketiga, hidupmu tidak bercela. Taumiim. Dari kata ini, maka janji-janji Tuhan
terjadi kepada kita. Sekali lagi ada 3 poin dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 serta ayat yang ke-20. Ayat yang ke-18 menuju kepada kita jauhi sikap hidup, bahkan aktualisasi kehidupan yang fasik atau rausau. Yang kedua, kita ada pada titik di mana saya dan saudara saurah, menabur kebenaran. Dan yang ketiga, kita ada pada titik taumiim. Taumiim, ketika engkau jujur, engkau benar, engkau tulus, engkau tegak, engkau tidak tercemar, maka firman Allah katakan engkau dikenan Tuhan. 3 berkatnya, kalau tadi kan 3 sikap. 3 sikap untuk engkau mengalami berkat, di mana ketika saya dan saudara tidak rausau, di mana ketika saya dan saudara ada pada titik saurah, dan yang ketiga di mana kita ada pada titik tidak bercelah atau taumiim. Dari 3 sikap ini kita mengalami 3 berkat, di mana apa yang kau lakukan tidak sia-sia, dan yang kedua engkau mendapat pahala upah yang tetap, dan yang ketiga engkau mengalami dikenan Tuhan. 3 sikap menghasilkan 3 berkat, dan 3 berkat itu luar biasa bagi kita. Siapa yang tidak ingin Tuhan senang dengan hidupmu? Adakah di antara saya dan saudara sahabat Skylight yang mendengarkan firman Allah malam hari ini tidak ingin Tuhan senang dengan hidupmu? Tuhan senang dengan doamu. Tuhan senang dengan pekerjaanmu. Karena bicara tentang rausau, bicara tentang pertama artinya Tuhan senang. Dikenan artinya Tuhan senang yang pertama. Yang kedua, Tuhan terima. Apa yang Tuhan terima? Doa dan keluh kesahmu. Diterima Tuhan loh. Yang ketiga, Tuhan menyelesaikan. Apa yang Tuhan selesaikan? Persoalan dan pergumulan yang engkau hadapi. Ini yang saya senang sekali dari minggu lalu saya sampaikan. Yang kedua, yang keempat, Tuhan menyetujui. Menyetujui apa? Permintaan yang kau naikkan kepada Tuhan. 5. Mengamati setiap langkah hidupmu. Artinya engkau ada dalam pengamatan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada Anda. Mata Tuhan tertuju kepada usahamu. Mata Tuhan tertuju kepada apa yang kau kerjakan. Mata Tuhan tertuju kepada segenap aspek kehidupanmu. Dan firman Allah ini katakan ya dan amin. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau hidup lurus di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya ini terjadi bagi kita. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau taumiim. Taumiim artinya jujur, benar, tulus, tegak, tidak tercemar. Kadang-kadang hidup ini nggak jujur. Kadang-kadang hidup ini masih bengkok, nggak benar, masih salah. Kadang-kadang hidup ini masih nggak tulus, masih bulus, banyak maunya. Yang keempat, kadang-kadang bengkok, nggak tegak, berdiri. Kena badai jatuh. Yang kelima, kita tercemar dengan dunia, tercemar dengan filosofi dunia, tercemar dengan cara-cara dunia, tercemar dengan hal-hal dunia. Bahkan kalau kita kembali ke kitab Amsal pasal 11 ayat ke-18, kadang-kadang hidup ini sudah Kristen tapi masih fasik. Kadang-kadang hidup ini sudah Kristen, katakan kita anak Tuhan, tapi perlakuan hidup kita masih rausau, fasik. Artinya masih jahat, masih nggak saleh, masih bersalah kita, masih banyak dosa, masih selalu kesalahan yang sama kita kerjakan. Fasik adanya hidup ini. Yang ketiga, kadang-kadang hidup ini nggak mau menebar kebenaran. Kita nggak mau menabur kebenaran. Kita maunya berkat Tuhan terjadi bagi kita, tetapi bicara tentang menghasilkan buah pertobatan, tunggu dulu Pak Pendeta. Bicara tentang buah roh, tunggu dulu Pak Pendeta. Bicara tentang menghasilkan buah dari apa yang kita dengar dari firman, dari buahnya lah kita bisa melihat siapa saya dan saudara. Kita tunggu dulu, kita nggak lakukan. Kita nggak ada pada posisi menabur. Kita tidak ada pada posisi menghasilkan. Kata Saurah tadi, kita tidak pada posisi memproduksi. Kita tidak pada posisi menanam. Kita tidak pada posisi menyebar kebenaran firman. Tetapi kita hanya lipat tangan, nggak terlibat dengan hal-hal itu. Tuhan menginginkan berkat Tuhan terjadi bagi kita. Tetapi mari hari-hari ini, saya dan saudara yang menyebut dirinya anak Tuhan, kita ada pada titik ini.
Tuhan mau kita ada pada titik di mana saya dan saudara masih ada pada titik saya dan saudara nggak fasik hidupnya. Hati-hati dengan ini, saudara. Karena kefasikan dan kebenaran bedanya hanya seperti benang. 20 tahun jadi orang Kristen, tapi hidupnya fasiknya luar biasa. Jahatnya luar biasa, nggak saleh hidupnya. Mengukur orang saleh, yang kasat mata aja, nggak ke gereja, nggak ibadah. Apalagi yang lain-lain kalau kita ukurnya. Yang kedua, masih banyak orang nggak mau terlibat dengan menabur kebenaran. Maunya dengar kebenaran saja. Terlibat dengan menabur kebenaran nggak mau. Dengar baik-baik. Tuhan menginginkan kita ada pada langkah menabur kebenaran. Tuhan menginginkan kepada kita di mana kita punya yang namanya hasil dari kebenaran itu bagi kita. Buahnya. Dan yang terakhir, supaya kita dikenan Tuhan, mari kita ada pada taumim, tidak bercelah. Artinya jujur, benar, tulus, tegak, dan tidak tercemar. Jika Anda ada pada posisi 3 ini, maka 3 berkat Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 18 sampai 20 terjadi dan terrealisasi dalam hidupmu. 3 berkat Tuhan terjadi dan terrealisasi bagi kita ketika kita ada pada 3 hal yang harus kita lakukan. 3 sikap hidup. Yang pertama, jauhi kefasikan. Yang kedua, ada pada menabur kebenaran. Dan yang ketiga, tidak bercelah hidupnya. Jika Anda ada pada 3 hal ini, maka percaya, kata firman Allah, tidak sia-sia yang engkau kerjakan. Engkau yang lagi usaha warung, engkau yang lagi usaha kecil-kecilan, engkau usaha sedang, engkau yang lagi berusaha besar, apapun yang engkau lakukan usahamu, dibuat Tuhan berhasil. Pekerjaanmu biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena engkau melakukan 3 berkat ini. 3 hal ini. Yang ketiga, firman Allah ingin katakan kepada kita, ketika kita tidak bercelah hidup ini, maka janji-janji Tuhan terrealisasi bagi kita. Engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran dengan mujizat. Engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran dengan lawatan Tuhan. Engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran dengan berkat Tuhan. Bagi Anda, bagi saya, bagi saudara yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, yang pada titik 1, menjauhi yang namanya fasik. 2, terlibatlah dalam menabur kebenaran, menghasilkan kebenaran. Dan yang ketiga, ketika engkau tidak bercelah hidupnya, maka firman Allah katakan kesia-siaan tidak akan melanda hidupmu. Yang kedua, upahmu tetap. Dan yang ketiga, engkau disenangi Tuhan. Sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut problem yang kau hadapi. Percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kita. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin.